Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ginestiar, asal kelas TKK 1B. Di sini saya akan membawakan orasi Bung Tomo. Bismillahirrohmanirrohim. Merdeka! Saudara rakyat jelata yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya. Kita semuanya mudah mengetahui apabila hari ini para tentara Inggris sudah menyebabkan banyak planet yang akan membiarkan suatu ancaman pada kita semua. Oleh karena itu, kita semua diwajibkan pada dalam waktu yang telah mereka tentukan, menyerahkan semuanya senjata yang sudah kita rempos dari para tangan tentara Jepang. Mereka sudah meminta agar kita datang kepada mereka dengan mengangkat tangan kita. Mereka melamar, sudah minta agar kita semua harus datang pada mereka tersebut dengan bawa bendera putih sebagai tanda jika kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, ingat, jika di dalam suatu pertempuran yang lampau kita semua sudah memperlihatkan jika kita sebagai rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang asalnya dari Maluku, pemuda-pemuda yang asalnya dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang asalnya dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang asalnya dari Kalimantan, pemuda-pemuda yang asalnya dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, Takli, dan semua pemuda yang ada di Indonesia yang berada di Surabaya ini. Dengan para pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan rakyat yang telah dibentuk pada kampung-kampung, hal itu sudah menunjukkan jika suatu pertempuran yang tidak dapat diruntuhkan musuh. Hal ini sudah menunjukkan suatu kekuatan hingga mereka merasakan terjepit di mana-mana. Hanya akibat taktik yang sangat licik daripada mereka tersebut. Wahai saudara-saudara, dengan mendatangkan Bapak Presiden dan para pemimpin lain ke Surabaya, maka kami ini tunduk untuk memberhentikan atau pertempuran. Namun pada masa sekarang ini mereka sudah memperkuat diri, dan usai mereka sekarang kuat, inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semua, kita adalah bangsa Indonesia yang berada di Surabaya, akan terus menerima semua tantangan dari para tentara Inggris. Apabila para pemimpin tentara Inggris yang berada di Surabaya menghiraukan apa dari kita semua jawaban rakyat Indonesia, lalu ingin mendengarkan atas apa jawaban dari seluruh pemuda yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya ini, maka silahkan dengarkan ini, wahai tentara Inggris. Ini adalah jawaban kita. Ini adalah jawaban di Surabaya. Ini adalah jawaban semua pemuda yang ada di seluruh Indonesia kepada kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ginestiar, kelas TKK 1B. Di sini saya akan menyanyikan lirik lagu Lir Ilir. Lir ilir, lil ilir, tak dure wong somile, tak ijo royo royo, tak sanggup penganten anyar. Cah angon, pane keno bing biling wi, luyu luyu, pena keno kanggo musuh dodo tiro, kanggo bosu dodo tiro, dodo tiro, dodo tiro, kumitir beda ing pinggir, dondo manat jumat nane,
Kanggo sebah mengko sore Go sembah mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane sun syukura surok iyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ginastiar, kelas TKK 1B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah lagu Lel Iler. Sejarah lagu Lel Iler menghimpun dari berbagai sumber. Konon lagu Lel Iler adalah salah satu ciptaan dari Kanjeng Wali Songo yang digunakan dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Lagu Lel Iler sendiri diciptakan oleh Raden Syahid yang kemudian dikenal dengan Sunan Kalijaga saat menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tembang Lel Iler diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada awal abad ke-16 ketika runtuhan kerajaan Majapahit dan mulai masuknya Islam para dipati kabupaten di Majapahit, terutama di pesisir Pulau Jawa. Tembang Lel Iler dikenal sebagai tembang dolanan atau lagu daerah Jawa Tengah. Dalam liriknya menggunakan kata perumpamaan yang memiliki arti ganda. Hal ini yang mencerminkan ke dalam ilmu Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Sunan Kalijaga melalui tembang Lel Iler mengajak masyarakat Jawa memeluk, meyakini, dan mengamalkan agama Islam secara perlahan tanpa membrak tradisi yang sudah lama berkembang. Upaya Sunan Kalijaga itu mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yakni bi ali hikmah wa al-mu'adiyati al-hasanah. Walaupun anggota Wali Songo lainnya juga memiliki tembang untuk media dakwah, alasan mendasar dakwah menggunakan media tembang atau untuk tidak mencoba melawan arus adat istiadat yang sudah lama berkembang yaitu Hindu-Buddha. Hal tersebut mencoba memberikan makna tersirat yang terkesan sederhana namun maknanya yang dalam bila dicermati. Pada awal mulanya, Sunan Kalijaga menyebarluaskan kepada rakyat saat bersama mementaskan Wangyang Purna. Kemudian, Sunan Kalijaga bekerja sama dengan wali yang lain seperti Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Giri dalam menciptakan wayang sebagai sarana menyebarkan agama Islam. Terus, apa sih makna lirik asli lagu Lel Iler? Nah, maknanya yaitu menurut Ahmad Muhlaasin dalam jurnalnya yang berjudul Pendidikan Karakter Pemimpin melalui Tembang Dolanan, Analisis Tembang Lil Ilir karya Sunan Kalijaga. Lil Ilir mempunyai makna bangkitlah. Tembang Lil Ilir dimaksud untuk memberitahu orang-orang bahwa sebagai umat muslim kita harus bangkit atau sadar akan adanya Allah. Senantiasa kita harus terus menjadi pribadi yang baik yang membuat orang lain bahagia jika melihat kita. Walaupun dalam perjalanan kita akan mengetahui banyak rintangan dalam menyempurnakan rukun Islam, tapi kita harus sekuat tenaga untuk terus menjalankannya. Selain itu, harus terus menyempurnakan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Kalijaga telah mengingatkan kita lewat tembang yang berjudul Lil Ilir bahwa kita ada di bumi ini sebagai khalifah fil ard. Sunan Kalijaga juga mengingatkan sebagai pemimpin tugas kita harus bisa membawa dan menyampaikan hal-hal kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.